adik-adik yang terkasih, dimanapun kalian berada, kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi di kegiatan kita pada minggu ini, yaitu Minggu Ceria bersama Tuhan Yesus tentunya. Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, syukur atas kasih-Mu, atas berkat di pagi hari ini sehingga kami dapat berkumpul, mendengarkan, mewartakan firman-Mu. Tuhan, sertai kami di tempat kami masing-masing supaya kami mampu mendengarkan dengan baik firman dan sabda-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita baca dengan baik firman Tuhan pada hari ini. Bacaan hari ini diambil dari 1 Korintus bab 12 ayat 31, dilanjutkan bab 13 ayat 1 sampai dengan 13. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan tidak akan lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku rasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka.
Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Wah, kalian tentu sangat bahagia di hari Minggu yang penuh ceria ini ya. Kakak punya cerita nih dari bacaan Injil tadi. Pada suatu hari, si Adi menerima hasil ulangannya. Dia merasa senang sebab nilainya sangat bagus. Tetapi ternyata kebahagiaan Adi ada yang membuat temannya sewot. Teman-temannya menuduh Adi mencontek sebab biasanya si Adi itu nilainya jelek. Padahal si Adi berusaha dengan belajar lebih giat. Dia menyadari bahwa dia sering mendapat nilai jelek. Oleh sebab itu, dia berusaha lebih keras agar mendapatkan nilai yang baik. Dia sudah menjelaskan kepada temannya bahwa dia mengerjakan dengan jujur. Tetapi teman-temannya tidak percaya itu. Padahal si Adi sudah berusaha belajar dengan giat. Dia menyadari bahwa dia sering mendapatkan nilai jelek. Oleh sebab itu, dia berusaha lebih keras supaya memperoleh nilai yang baik. Dia sudah menjelaskan kepada teman-temannya bahwa dia mengerjakan dengan jujur. Tetapi teman-temannya tidak ada yang percaya. Meskipun teman-teman Adi tidak menerima penjelasan Adi, dia tetap menerima dan memaafkan temannya. Ia tidak marah dan bersikap sabar kepada teman-temannya. Oh iya, kakak mau tanya, kalian tahu gak sih tugas kita sebagai seorang Katolik? Tugas kita adalah mewartakan kabar gembira atau mewartakan Injil. Apa ya yang harus kita wartakan? Ya, apa yang dilakukan Adi dengan memaafkan dan bersikap sabar adalah contoh bentuk mewartakan kabar gembira. Sebab ia menunjukkan seperti sabda Tuhan hari ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus bab 13 ayat 14 sampai dengan 15. Semoga sabda Tuhan hari ini membuat kalian mampu melakukan perbuatan kasih dengan memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Terima kasih. Semoga hari-hari adik-adik penuh kasih dan penuh berkat. Adik-adik, hari ini aktivitas kita mewarnai. Silakan adik-adik baca link deskripsi di bawah ini ya. Silakan di print dan diwarnai di tempat kalian masing-masing. Kerjakan dengan baik ya. Baik, karena hari ini sudah selesai minggu cerianya, kita tutup dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada
pagi hari ini. Semoga Engkau senantiasa menanamkan cinta kasih kepada kami, anak-anak-Mu. Biarlah orang sekitar kami merasakan juga kasih dan cinta dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.